Wasallam. Tidak ada di antara mereka, terutama bila tidak mungkin dia memandangkan iqamah, belum dapat izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salat Isya, salat Isya yang disebut dengan salatul atamah. Salat Isya itu namanya adalah salatul atamah. Salat Isya atau salat atamah adalah salat yang dianjurkan untuk diakhirkan, tapi tetap dalam keadaan berjamaah. Semakin dia diakhirkan, maka semakin mulia dan semakin besar pahalanya. Tapi tetap dalam keadaan berjamaah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hum yantaziruna, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka menunggumu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bejana yang ada air di dalamnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berwudu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bangkit, Nabi ingin berdiri, ingin menjadi imam, ingin keluar dari rumahnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berwudu, maka Nabi kembali pingsan, tidak sadarkan diri yang kedua kalinya. Kemudian setelah Nabi tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, kemudian Nabi kembali sadarkan diri. Pertanyaannya masih sama, asalan nas, apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan ibadah salat? Jawabannya juga sama, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang menunggumu. Kemudian Nabi kembali mengambil air, Nabi kembali berwudu. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berwudu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali tidak sadarkan diri. Maknanya yang Islam, berat penyakit ujian yang dirasakan oleh Nabi, terutama di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri yang ketiga kalinya dalam waktu yang cukup lama, kemudian Nabi kembali tersadar. Kemudian pertanyaannya sama dan jawabannya juga sama, dan Nabi kembali melakukan perkara yang sama. Kemudian setelahnya Nabi kembali tidak sadarkan diri. 4 kali banyaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadarkan diri, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa dirinya tidak akan lagi bisa untuk menjadi imam bagi para sahabatnya. Di saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan posisi dirinya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bukan berarti dia tidak ada di sana, namun mereka yang lebih berhak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga Nabi, dan mereka yang tadi telah kita sebutkan, mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali sepupu Nabi, menantu Nabi, Al-Abbas paman Nabi, Fadl Qusar mereka juga sepupu Nabi. Usama itu dulunya merupakan, kalau bahasa kitanya, adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia pernah mengangkat ayahnya Zaid sebagai anak angkat, walaupun akhirnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun terlepas daripada itu semua, Usama adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak ada bersama Nabi, bukan berarti dia tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti dia tidak cinta kepada dirinya. Sehingga di antara salah satu buktinya, ketika Nabi merasakan dirinya tidak mungkin lagi untuk menjadi imam bagi para sahabatnya, maka Nabi memerintahkan, cari Abu Bakar As-Siddiq, perintahkan dia untuk menjadi imam bagi sahabat-sahabat. Umur Abu Bakr fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar hendaklah dia menjadi imam bagi kaum muslimin yang lainnya. Aisyah yang ada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang senantiasa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit di rumahnya. Sehingga di antara salah satu ucapan Aisyah yang paling indah, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan diriku, kata Aisyah, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah memuliakan Aisyah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada semua keluarganya agar Nabi sakit di rumah ibunda kita Aisyah. Itu kemuliaan untuk Aisyah. Maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenang berada di samping dan di sisi ibunda kita Aisyah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, karena Nabi memiliki istri lebih dari satu, dan mana apabila ada di antara kaum muslimin mereka yang punya istri lebih daripada satu, tuntunan atau tuntutan yang harus mereka lakukan adalah bersikap adil kepada mereka semua. Bersikap adil, masalah keuangan, masalah tempat tinggal, masalah belanja, dan semua masalah. Tapi kalau masalah hati, itu sulit sekali, karena hati berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah manusia yang paling adil. Namun kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dan senang ketika Nabi sakit, Nabi tidur di rumah ibunda kita Aisyah. Bukan berarti rumah Aisyah mewah,
Aisyah, Nabi SAW merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena Aisyah adalah seorang istri yang Allah mencarikan untuk Nabi kita yang mulia SAW. Nabi menikah dengan ibunda Aisyah bukan hanya menikah begitu saja, tidak. Namun Allah yang memilihkan, maknanya Aisyah wanita pilihan dari Allah. Sebagaimana Allah memilih ibunda kita Khadijah untuk Nabi di awal dakwah Nabi, maka Allah memilih Aisyah untuk Nabi di akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua orang istri yang memiliki sejarah yang mulia, sebagaimana Khadijah memiliki peran yang mulia di awal dakwah, ibunda kita Aisyah memiliki peran yang mulia di akhir dakwah. Seolah-olah bisa kita mengatakan istri Nabi di periode Mekah adalah ibunda kita Khadijah, dan istri Nabi di periode Madinah adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga ibunda kita Aisyah menyebutkan, Allah muliakan diriku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan tersebut? Di mana Nabi memilih rumah Aisyah, memilih Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk sakit di rumahnya. Nabi SAW ingin Aisyah yang merawat dirinya, walaupun istri-istri yang lainnya. Mereka senantiasa berkumpul di rumah ibunda Aisyah, dan semua istri Nabi tahu kalau Aisyah merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Namun walaupun demikian, Nabi SAW adalah manusia yang adil. Nabi tetap minta izin, wahai istriku, wahai keluargaku, maukah kalian memberikan izin kepada diriku kalau seandainya aku sakit di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka semua istri Nabi SAW mengizinkan permintaan Nabi SAW tersebut, walaupun mereka ingin Nabi berada di rumah mereka.